Shalom saudara semua. Kita kumpul lagi bersama-sama through YouTube. Bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. As always, feel free buat interact di chat di bawah sana. Again, share tadi pagi makan sarapan apa, tadi pagi baca ayat Alkitab apa. Kalau udah baca ayat Alkitab, kalau belum pilih satu buat share di chat. Mari kita sama-sama kita serukan nama Tuhan, karena nama Dialah yang hanya nama Dialah yang pantas diserukan. Kita bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Oh, we live for you, Lord. You're holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
one beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Jesus. Firm foundation indeed, God. The rock beneath our feet, beneath everyone's feet, so we can stand still steadily in God's rock. Because if we put it as our foundation, through every troubles, every storm, He is right there. He is right down and ready to help us. Oh God. God, let us use this moment right here buat kita semua bisa memandang Engkau, Tuhan. Memandang muka-Mu, dan kita bisa percaya, kita bisa taruh kepercayaan kita semua di dalam Dia. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, menyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kemurahan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace
My source of hope is Christ alone. In you alone, Jesus. Christ alone. You'll be our Hallelujah. We put our trust in you. We put our trust in you, God. In you alone. In your name alone. Jesus. Jesus Christ. In you alone, God. Put our trust. Because everything we need, we have already in Christ. And in Christ alone, we can survive everything. And in Christ alone, we live our good life, our enjoyable life. And how beautiful it is to have God be with us and be with us alone. We put our trust in you, God. Hallelujah. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Jadi untuk pengumuman hari ini, yang pertama, buat yang butuh prayer request bisa silakan dimasukin requestnya lewat link yang ada di description box YouTube. Untuk pengumuman kedua, kita masih ada prayer meeting tiap Selasa jam 9 malam lewat Zoom. Buat yang ingin ikut, bisa silakan minta Zoom linknya dari Pastor Harminto. Untuk pengumuman yang ketiga, bagi yang butuh bantuan atau masker, bisa silakan kontak lewat IFGF Atlanta hotline number ini. Untuk pengumuman yang keempat, seperti biasa, kita ada tithing and offering, bisa lewat Bova, Zelle, atau lewat Venmo juga. Untuk next announcement, kita ada video dari World Harvest. This past Wednesday, I received a videotape that
literally shook me to the core. It was so horrible that I just can't show it or publish it. It was taken by our pastor in Mumbai, India. So this is not just some stuff you download from the internet. He took it himself. It's his neighbor, a husband, a wife, and 2 children, aged probably 5 and 7, and all hung by the neck together in their living room in horrific death. They committed suicide, that whole family, because the past 5 days they have not eaten anything. You know, this pandemic does not just kill through the virus, it kills through the lockdown and the economic impact, and it kills through job losses, poverty, and hopelessness. Their lockdown has just been extended until June 24th. If right now they're already completely out of food in so many of the slums in Mumbai, they will not be able to last another month. So here's what we have done actually so far in Mumbai. Praise the Lord. This is Pastor Asaram Kamble from Mumbai, India. Mumbai, very big city. 24 million people they're staying in Mumbai. But now all people are locked down. And government declare the Mumbai is the red zone. No food. People hungry for food. Children crying for food. Because no work, or people they're staying in slum area under the bridge and the roadside. Very poor people. Thank you, World Harvest. Through this support, we providing food for 50 families for 15 days food. So thank you for your love. Please continue to pray. We want to give more food for 100 more families. So we would like to send food right away. Today, actually, we already sent $5,000. I need to send more. And for $35, you can feed a family for 15 days. I hope you consider helping just one family to survive for 15 days. In the second phase, I would like to help build food security in the slum areas for the slum dwellers. So the way we would like to build food security in the slums is by utilizing a method called sack farming. Basically, that's farming using sacks filled with soil and manure and gravel, and the plants are planted on the top of it and also in holes all on the side of the sack. This method has been proven very effective in slum areas through many UN projects, and so we want to develop this for the slums of Mumbai. You see, 9 million people live in the slums in Mumbai. That's half of the population of the city, which is far higher than the national average of slum dwellers, which is 17.4% in India. So there's a huge need in Mumbai that we want to address. So my goal is to raise 40,000 for the second phase in order for us to do the training and provide the supplies for families so that they can grow their food. So we are not just giving them food that they eat and then it's gone, but let's give them something that they can cultivate so that they can produce their own food for the future. Let's extend a hand. Let's help them. I know it's a hard time right now. Everybody's having a hard time. But maybe you will find that these people are having it a lot harder than your own situation, which in this case, let us lend a hand. Let us help those that are far worse off than we are. And as you do, thank you and God bless you. Jadi, seperti yang kalian lihat di video tadi, keadaan sekarang lagi sangat ekstrim di Mumbai buat keluarga-keluarga yang di sana gara-gara dampaknya dari COVID-19. Jadi kita IFGF ingin membantu mereka dengan donasi duit untuk menyediakan makanan kepada mereka. Kalau kalian bisa juga bantu dalam donate money, bakal sangat membantu banget karena buat tiap $35 yang disumbangkan, kalian bisa ngebantu satu keluarga dengan memberi makanan kepada mereka.
Dan untuk bagi yang mau nyumbang bisa kontak pastor atau Ibu Susi buat yang ingin transfer lewat bank. Dan juga kalau mau sumbang langsung bisa lewat link World Harvest yang akan ditunjukkan di poster selanjutnya. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persembahan kita pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan agar bisa dipakai untuk tujuan-tujuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita semua berdoa, amin. Dan sekarang Pastor Harminto akan memulai khotbahnya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh menjumpai Anda semuanya, dimanapun Anda berada, di rumah masing-masing, mungkin di tempat pekerjaan, mungkin lagi ada di hospital, rumah sakit, dimanapun Anda berada. Pada hari ini, saya percaya kasih Kristus menjumpai Anda juga, dan berkatnya boleh melimpah dalam setiap kehidupan Anda semuanya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi sebelumnya, saya mengajak Anda semuanya untuk sekali lagi mendeklarasikan janji Tuhan di masa-masa seperti ini. Kita boleh mendeklarasikan sekali lagi apa yang Tuhan janjikan di dalam kitab Mazmur 91. Di mana saya membuat ini semuanya personalized, sehingga kita bisa mengatakan dengan hati yang percaya dan dengan satu sukacita yang besar. Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 orang di sebelah kananku, tetapi tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu. Maka engkau akan meluputkannya, engkau akan membentenginya, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertai aku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku dengan panjang umur, dan akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap janji-Mu. Kami menerima janji perlindungan, penjagaan, penyediaan-Mu. Pada hari ini kami boleh sekali lagi melihat, dan kami boleh berharap hanya kepadamu. Untuk kabar baik kami boleh mendengar sama-sama. Mari Roh Kudus membuka pintu hati kami dan berbicara di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya mengatakan amin. Ya, baik Bapak, Ibu, saudara sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan tema dari bulan ini, yaitu tentang faith, iman. Kalau minggu lalu kita mendengar bahwa kita bukan
berjalan dengan apa yang kita lihat. We walk not by sight, but by faith. Tapi kita berjalan dengan iman kita. Jadi iman kita itu melihat kepada Yesus. Kita mempunyai iman Kristus di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita melihat ya dari sisi yang berbeda, yaitu tentang iman itu mengambil. Iman itu adalah seperti tangan yang mengambil. Faith takes. Iman itu mengambil. Jadi kalau kita melihat gambarannya adalah kita tahu bahwa iman itu adalah seperti tangan kita yang mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan. Iman itu mengambil, iman itu menerima. Faith takes. Katakan bersama-sama, faith takes. Faith takes. Iman itu mengambil. Faith takes. Nah, untuk mempunyai dasar tentang iman itu mengambil atau faith takes, itu ada dasar yang perlu untuk kita miliki, untuk bisa melihat itu terjadi dan bisa kita alami bersama. Dan dasar itu adalah dua hal. Yang pertama, yaitu tentang kasih karunia itu adalah yang menyediakan atau grace supply. Grace supply. Kasih karunia menyediakan. Dan yang kedua, tentang kasih itu memberi. Love gives. Love gives. Kasih itu memberi. Jadi dua hal ini perlu kita tidak hanya sadari, tapi kita boleh alami, kita boleh hidupi, yaitu kasih karunia yang memberi dan kasih yang memberi. Kasih karunia yang menyediakan dan kasih yang memberi. Dua hal itu ada dasar yang penting sekali. Nah, kita akan lihat satu persatu sebelum kita melihat dan masuk tentang faith takes. Kita melihat tentang grace supplies atau kasih karunia yang menyediakan. Nah, di dalam slide yang Anda lihat itu, kita melihat bagaimana Yesus yang memberi makan 5.000 orang dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 dengan 5 roti, 2 ikan. Dalam setiap hari kita tahu bahwa kita selalu dipenuhi dengan segala macam tuntutan-tuntutan dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini kita percaya grace supplies atau kasih karunia itu menyediakan, yaitu kalau kita melihat setiap tuntutan di dalam kehidupan kita ini, bukan fokus ke dalam tuntutan itu, tetapi kita fokus kepada penyediaan Tuhan. Fokus kepada penyediaan Tuhan. Jadi bukan hanya fokus kepada tuntutan, ya memang ada banyak tuntutan dari bos Anda, mungkin dari pasangan Anda, dari anak Anda, dari orang tua Anda, teman Anda, mungkin dari situasi keadaan menuntut Anda. Tetapi fokus kita kembalikan kepada penyediaan Tuhan. Tentang supply yang dari Tuhan. Nah, di dalam peristiwa ini Yohanes 6, 5 roti dan 2 ikan. Jelas kita melihat Yesus yang tidak terfokus kepada begitu banyak kebutuhan, tuntutan dari kebutuhan 5.000 laki-laki. Dengan menerima hanya 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Kalau kita lihat murid-murid Yesus adalah sebaliknya, mereka fokus kepada tuntutan. Mereka begitu khawatir melihat begitu banyak orang yang harus diberi makan. Begitu banyak kumpulan orang ini yang harus makan dengan penyediaan yang hanya 5 roti 2 ikan. Mereka juga melihat tuntutan yang begitu besar dengan uang yang mereka miliki. Tidak mungkin bisa untuk membeli makanan untuk semuanya. Mereka melihat kepada tuntutan atau demand. Tetapi Yesus belajar bahwa dia melihat kepada supply. Dia menengadah ke langit dan berdoa mengucap syukur karena supply yang dia lihat adalah supply yang dari surga, dari Allah Bapa,
yang tersedia untuk semuanya. Jadi bukan kalau kita percaya dalam kehidupan kita semuanya, kita mempunyai banyak tuntutan dalam kehidupan kita ini. Tapi kita percaya bahwa supply dari surga itu selalu mencukupkan segala tuntutan yang ada. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena usaha kekuatan kita sendiri, tetapi dikatakan grace supply, kasih karunia itu menyediakan. Yaitu kita percaya akan kemurahan, kasih karunia Tuhan yang menyediakan untuk memenuhi setiap tuntutan yang ada di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, saudaraku, kita boleh melihat bahwa bagian pertama, dasar pertama, yaitu kasih karunia menyediakan untuk kita semuanya. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu kasih itu memberi, love gives, sesuatu yang kita sudah mengerti bahwa orang kalau mengasihi itu selalu ingin untuk memberi. Dan kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka Ia memberikan anaknya untuk kita, korban untuk kita semuanya, sehingga kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kasih itu memberi, itu sudah jelas. Anda melihat di dalam PowerPoint slide ini adalah gambaran seorang yang mengalami tangan mati sebelah. Di dalam kitab Markus 3:3 ada seorang yang tangannya mati sebelah. Dan di situ Yesus membuktikan, Yesus mendemonstrasikan bahwa kasih itu memberi, bahkan memberi lebih daripada yang diharapkan, yang diperkirakan. Orang yang tangan mati sebelah, ini ada satu peristiwa yang mungkin jarang dipakai atau dibicarakan, tapi peristiwa ini sangat luar biasa, cukup ini ya, tragis, karena orang ini adalah seorang yang semestinya ahli bangunan, ahli dalam membangun, dalam memakai batu-batuan, dari ahli batu-batuan. Karena menurut sejarah, apa yang terjadi, dia pada waktu Herodes, zamannya Herodes sebelum, bahkan Yesus belum lahir, Herodes berusaha untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi dengan merestorasi atau memugar kemah suci yang dibangun oleh Salomo, kemudian rusak, kemudian dibangun di zaman Nabi Nehemia dan Esra. Kemudian pada waktu itu oleh Herodes diperbesar, diperindah. Oke. Dan Herodes berusaha untuk menarik hati orang-orang Yahudi, dan dia memilih seorang manajer untuk proyek ini. Dan manajer itu diminta untuk mencari ahli-ahli batu-batuan untuk membangun bait Allah. Dia diminta untuk mencari tukang-tukang batu yang mahir, yang ahli. Dan setelah dia cari seluruh dunia, ternyata dia menemukan tukang-tukang batu yang ahli itu ada di sekitar Yerusalem, sekitar tempat itu, yaitu di daerah mungkin Samaria, di Galilea, di daerah-daerah Yerusalem itu. Dan dia menemukan ada 257 ahli batu. Dan salah satunya adalah orang ini yang ada di gambar itu. Itu salah satunya. Dan apa yang terjadi? Mereka membangun siang malam, dipaksa untuk membangun siang malam supaya cepat jadi, karena Herodes saat itu lagi sakit dan kelihatannya hidupnya nggak lama lagi gitu. Dia mau supaya dia melihat itu jadi sebelum dia mati. Oke, dia paksa untuk supaya bekerja siang malam, bahkan hari Sabat pun diminta untuk bekerja. Nah,
Karena hari Sabat harus bekerja, manajer ini adalah orang Yahudi. Dia minta izin kepada imam besar pada waktu itu untuk supaya mereka diizinkan bekerja pada hari Sabat. Kalau tidak kan bisa bahaya, mereka dapat hukuman. Akhirnya imam itu mengizinkan untuk bangsa Yahudi atau tukang-tukang itu bekerja pada hari Sabat. Dan benar, mereka bekerja siang malam, dan pada saat mereka sedang bekerja belum selesai, Herodes ternyata sudah mati lebih dahulu. Kemudian ada yang meneruskan, dan setelah mereka sudah hampir selesai, mereka mau merayakan hasil dari bangunan yang baru dibangun itu. Tetapi bangsa Romawi, tentara Romawi, komandan Romawi mengatakan, jangan dirayakan dulu. Saya mau kalian semua membangun benteng dan rumah untuk tentara Romawi. Nah, mereka dipaksa untuk membangun benteng dan rumah untuk tentara Romawi. Dipaksa dengan supaya bekerja keras juga, dan siang malam, dan hari Sabat pun harus bekerja. Nah, kemudian manajer proyek ini juga tanya kepada imam besar, minta izin, dikatakan oke, boleh. Akhirnya mereka bekerja pada hari Sabat juga, dan akhirnya benar-benar selesai semuanya. Dan bait Allah juga sudah selesai semuanya, dan mereka melakukan satu perayaan besar-besaran pada waktu mendedikasikan pekerjaan mereka, yaitu bait Allah yang direnovasi dengan begitu indah. Nah, semuanya pada diminta kumpul 257 ahli-ahli bangunan, batu-batuan itu, dan keluarganya semuanya dan rakyat semuanya kumpul untuk merayakan hasil yang begitu indah. Pada saat siang hari, project manager ini naik ke atas panggung dan memberitakan sesuatu yang sangat mengerikan. Itu dia mengatakan, dia meminta untuk semua 257 tukang batu itu untuk dihukum karena mereka bekerja untuk tentara Romawi pada hari Sabat. Mereka tidak bisa apa-apa lagi. Mereka harus dihukum karena mereka dikatakan melanggar perintah Tuhan, bekerja untuk tentara Romawi pada hari Sabat. Akhirnya 257 tukang batu itu pada dihukum dengan tangan kanan mereka itu dihancurkan. Tangan kanan itu dihancurkan sehingga mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian istrinya dan juga anak-anak mereka mendapat hukuman yang berat, meskipun tidak dibunuh, tapi mereka mendapat hukuman yang sangat berat dan mengerikan, yang saya sepertinya tidak bisa menyampaikannya karena begitu mengerikan apa yang mereka alami akibat dari semuanya itu. Tetapi peristiwa dari tukang batu itu tangan kanannya dihancurkan, dan apa yang terjadi, tukang batu itu mereka harus setiap hari Sabat ada di sinagog yang tersebar di seluruh Israel. Mereka harus hadir di situ, dan pada hari Sabat itu mereka membungkus tangannya pakai kain merah, duduk di depan sinagog, sehingga orang-orang yang datang ke sinagog dan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu bisa menunjuk dan memberikan contoh kepada orang-orang lain, pada mereka yang tidak tunduk, tidak taat kepada perintah Tuhan, akan menjadi seperti orang ini. Itu dijadikan contoh kepada banyak orang, dan orang ini, ahli batu ini, hanya bisa duduk tertunduk, tidak bisa mempunyai satu komunikasi dengan yang lain, tidak bisa berbicara, tidak bisa memandang kepada yang lain, hanya bisa duduk dan tunduk dan mendapat cemooh dan dihina oleh banyak orang setiap Sabat. Dan ini terjadi 25 tahun kemudian. 25 tahun kemudian, Yesus datang ke sinagog ini. Sinagoga di mana orang Israel biasa berkumpul, orang Farisi berkumpul. Yesus datang dan menunjuk kepada
tukang batu tadi dan memanggil dan mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Di situ terjadi satu kesembuhan, sehingga ada kesembuhan, mujizat kesembuhan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus melihat supply dari surga, tangan yang baru terjadi, diberikan kepada tukang batu ini, sehingga dia tangannya sembuh, terjadi pemulihan di dalam kehidupannya, dia bisa bekerja, bisa bertemu dengan yang lain, bisa berkomunikasi dan kembali kepada masyarakat. Itu terjadi dengan begitu luar biasa karena kasih yang memberi. Karena kasih itu memberi. Jadi jelas katakan bahwa kasih itu selalu memberi apa yang Anda minta, doakan, Tuhan boleh memberi kepada Anda. Jadi saudara, pada dua peristiwa ini saya percaya bahwa kita tidak fokus kepada pengharapan kita yang sepertinya mentok, yang hidup yang tidak ada harapan. Tapi kita boleh fokus kepada penyediaan dari kasih karunia Tuhan yang oversupply dari kasih karunia Tuhan, grace yang oversupply, dan kasih Allah, love yang selalu memberi, bahkan memberi lebih daripada yang kita bayangkan. Ya, baik, jadi tentang iman itu mengambil. Iman itu mengambil. Di dalam slide selanjutnya kita melihat faith takes. Ada quote oleh John Calvin mengatakan demikian. Faith is like an empty, open hand stretched out towards God with nothing to offer and everything to receive. Jadi iman adalah seperti tangan yang terbuka. Terbuka yang terarah kepada Tuhan. Di mana tidak ada yang kita berikan, tetapi hanya yang ada apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Jadi faith takes, iman itu mengambil. Iman itu mengambil. Nah, ini gambaran yang sangat sederhana tentang iman itu adalah seperti tangan yang mengambil. Kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, itu kita membaca tentang iman. Iman, dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Lalu dibilang juga iman tanpa perbuatan itu kosong. Nah, apa maksudnya di sini? Kita tahu bahwa kalau di Yakobus itu kita berbicara tentang iman yang kita demonstrasikan dengan perbuatan-perbuatan kita itu kepada orang supaya orang bisa melihat. Orang bisa memandang dan melihat apa yang kita percaya. Sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan yang kita percaya juga. Sehingga mereka bisa selamatkan. Oke. Jadi iman yang kita demonstrasikan di dalam Yakobus 2 itu untuk orang lain yang melihat. Jadi contohnya kalau kita bilang hari ini akan cerah, tidak hujan. Anda tidak pergi kemana-mana dengan membawa payung. Oke. Karena kita tahu peribahasa mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau kita membawa payung, kita percaya bakal nanti hujan. Kalau kita percaya tidak akan hujan, kita tidak akan membawa payung. Dan orang melihat, oh udara mendung begini, kamu tidak sedia payung. Karena kita percaya bahwa tidak akan hujan. Jadi orang melihat perbuatan kita dengan tidak ada payung, kita percaya bahwa tidak akan hujan. Nah itu untuk manusia, untuk percaya. Tapi kita berbicara tentang faith takes, iman itu mengambil, itu di hadapan Tuhan. Demonstrasi iman kita di hadapan Tuhan, yaitu kita mau mengambil, menerima dari Tuhan. Kita mau menerima dari Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan semuanya, kita mau menerima dari Dia.
Orang mengatakan di dalam kitab Kisah 20 ayat 35, lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima, katanya begitu. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya benar, saudaraku, dalam hubungannya dengan manusia, oke, kita mempunyai satu kebahagiaan dalam waktu kita memberi. Dibilang lebih berbahagia kita memberi kepada sesama kita, pada manusia, daripada kita menerima. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan mau supaya kita menerima dari Dia. Karena Tuhan senang sekali untuk memberi. Karena Tuhan senang untuk memberi dan melihat kita anak-anaknya untuk menerima dari Dia. Kita mengambil dari Dia. Kita mendapatkan dari Dia. Itu di hadapan Tuhan. Jadi ini kita berbicara tentang iman yang di hadapan Tuhan. Kita mengatakan kita adalah sebagai apa? Tangan yang mengambil atau tangan yang menerima. Itu kita percaya akan adanya apa? Penyediaan dari kasih karunia. Grace supply. Dan kita percaya bahwa kasih itu memberi. Karena Allah mengasihi kita, Dia mau memberi. Dan kita menyatakan iman kita sebagai tangan yang menerima dari Dia. Saya berbicara ini bukan berarti Anda menjadi orang yang rakus sehingga mengumpulkan dan beli barang, terima semuanya, dan Anda punya barang yang banyak sekali dalam rumah Anda, atau Anda makan di buffet restoran, Anda ambil sebanyak-banyaknya begitu ya, dan ambil banyak, kemudian Anda tidak bisa menghabiskannya semua, makanan terbuang. Oke, bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Tetapi dikatakan di sini adalah tentang sifat Allah yang natural, sifat natural dari Allah yang mau memberikan kepada kita begitu banyak, begitu berkelimpahan, sampai apa yang kita inginkan semua itu disediakan sampai berkelimpahan. Nah, kalau Anda mengetahui isi hati Allah yang demikian, kita percaya Dia yang demikian. Jadi waktu kita punya iman mengambil dari Dia, itu yang disebut iman itu mengambil. Faith takes. Nah, di dalam slide selanjutnya itu ada gambaran yang luar biasa yang saya dapatkan di sebelah di tepi Danau Galilea. Di situ ada satu bangunan yang punya satu gambar yang begitu besar yang menggambarkan bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu menjamah ujung jubah Yesus. Dia menjamah ujung jubah Yesus. Apa yang terjadi di situ? Di Markus 5 ayat 27. Markus 5:27 dikatakan, dia sudah mendengar, berarti perempuan itu ya, sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini gambaran dari faith takes. Di mana perempuan itu dikatakan bahwa dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar tentang berita-berita tentang Yesus. Apa yang Yesus lakukan, dan di dalam perjanjian lama pun, dari kitab Maliaki, dia tahu, dikatakan, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dia tahu Yesus adalah surya kebenaran. Dan ada kesembuhan pada sayapnya. Dan dia mendengar itu semuanya, sehingga dia datang untuk mengambil, untuk menerima apa yang Yesus miliki, yang bisa dia berikan. Dan otomatis di situ dia mendapatkan apa yang tersedia. Saudaraku,
pada hari ini kita melihat satu perkataan yang sering Yesus juga katakan. Oh kamu, hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Ayat-ayat yang di dalam kitab Markus itu sering dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Kemudian Matius 6:30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Oh you of little faith. Oh you of little faith. Itu maksud dari semuanya ini adalah Tuhan mengatakan, kenapa kamu kok mengambil cuma sedikit dari aku? Kamu cuma ngambilnya sedikit. Kok tidak ngambil yang banyak sekalian? Kenapa cuma sedikit ngambilnya? Seringkali kita mengambil iman sedikit dan kita mengambil dari yang lain banyak. Kita mengambil dari Yesus hanya sedikit, tetapi dari orang lain, dari situasi, dari kemampuan kita mengambil iman lebih banyak. Sehingga terjadi satu kekacauan. Sehingga kita mencampur adukkan. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita mau alami. Tapi Tuhan mengatakan, kenapa kamu ambil cuma sedikit? Ambil sebanyak mungkin. Ambil sebanyak mungkin. Karena Tuhan adalah Allah yang oversupply untuk kita semuanya. Saudaraku, ini semuanya mempunyai dasar yang sangat luar biasa. Di dalam firman Tuhan, dasar dari kita bisa mempunyai iman yang mengambil. Itu adalah demonstrasi dari Yesus yang sudah mati untuk kita. Matius 27 ayat 46 mengatakan demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk kita merenungkan itu, kita bisa mengerti apa yang kita boleh terima dari Dia. Karena apa, saudaraku? Karena Dia yang berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why have you forsaken me? Apa yang Dia alami itu, apa yang Dia alami di atas kayu salib itu, membuat kita semuanya bisa mengatakan, Allahku, Allah, mengapa engkau begitu berkelimpahan memberkati aku? Mengapa engkau begitu banyak menyediakan untuk aku? Karena apa yang Yesus sudah alami di atas kayu salib, kita bisa mengatakan sebaliknya. Karena kekurangan kita, ketakutan kita, semua tuntutan kita, semua itu Yesus sudah tanggung semuanya. Sehingga kita menerima kasih, menerima penyediaan-penyediaan. Kita menerima kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Bahkan dalam Efesus 3:20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di dalam Passion Translation dikatakan, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan, Efesus 3. Dan kita lihat tadi Matius 27 tadi, luar biasa. Ya, kita punya satu keyakinan, kita boleh menerima. Iman kita adalah menerima. Dengan tangan yang terbuka, kita menerima dari Dia. Pada hari ini, apapun juga kebutuhan Anda, apapun juga pengharapan Anda semuanya, situasi-situasi keadaan Anda semuanya, kita melihat kepada Tuhan. Kita kembali memandang kepada Dia. Iman kita bukan ditaruh
bukan di dalam kemampuan kita. Iman kita bukan ditaruh kepada usaha kita untuk mempercayai, tapi iman kita dicantolkan, digantungkan kepada 2 ayat tadi. Matius 27, yaitu apa yang Yesus katakan di atas kayu salib, sehingga kita bisa menerima berkat yang berkelimpahan. Efesus 3:20, janji Tuhan bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita impikan. Kita gantungkan di situ, kita cantolkan di situ iman kita, ya kita boleh mengalami janji-janji Tuhan, dan kita boleh melihat kuasa mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita boleh jadi. Ucapan syukur selalu keluar dari mulut kita, pujian hanya kepada Dia saja. Mari saya mengajak Anda semuanya untuk berdoa pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap jemaat, setiap anak-anak-Mu, setiap pribadi yang boleh mendengarkan firman ini, yang boleh menerima perkataan Tuhan. Karena firman-Mu adalah perkataan yang hidup, yang membangkitkan, yang memberikan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap perkara. Apa yang Engkau sudah kerjakan, kami memandang hanya kepada Yesus. Dan kami mencantolkan iman kami kepada janji-Mu, kepada perkataan-Mu, apa yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib. Kami mencantolkan iman kami hanya kepada Yesus, sehingga kami boleh menerima setiap janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, hamba berdoa juga supaya Kau boleh pakai kehidupan anak-anak-Mu semuanya, kehidupan setiap pribadi, menerima dari Engkau dan menjadi berkat bagi yang lain. Karena kami diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Engkau memberkati setiap pribadi, dan perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menutup semuanya ini di dalam doa berkat juga. Saya percaya dalam minggu ini Anda semuanya boleh mengalami setiap janji Tuhan luar biasa, dan Anda berjalan di dalam kemenangan dan pengharapan-pengharapan hanya kepada Dia. Saya mengundang Anda untuk boleh mengangkat tangan bersama-sama dan boleh menerima setiap janji Tuhan yang saya ucapkan di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu kau menerima hikmah dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tiket-tiket lagi bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datanya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.
kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku